Hai, bagi yang belum kenal, kenalin nama gue Isan dan welcome to new era. Ya, gue nggak bisa tepuk tangan dua karena ya gue megang HP. Jadi di video kali ini gue cuma mau review ini doang dan ya what the hell baju gue. Jadi di video kali ini gue mau review ini aja. Ya, yang mana ini adalah tempat baru gua, bukan tempat baru sih, lebih tepatnya set baru gua untuk gua melakukan konten selanjutnya. Dan di sini gua mau ngasih tahu untuk fokusan konten dari yang gua bikin ini akan berfokus kepada storytelling dan ya vlog. Vlog. Gue nggak yakin gue bisa ngerekam vlog pakai ginian karena footage yang gue bikin gerak goyang-goyang cuy. Iya. Video ya? Hah? Video. Iya. Iya tremor karena ini nggak ada OIS atau optical image stabilization. Apa itu optical image stabilization? Itu adalah stabilisasi yang dibuat oleh kamera yang berguna untuk menghasilkan video yang cukup stabil gitu. Karena kamera gua nggak punya ini, jadi ya solusinya gua pakai gimbal dan masalahnya gimbal itu mahal, men. Dan gimana cara mengakalinya? Ya cara mengakalinya cukup sederhana, yaitu dengan membeli bukan membeli. Dengan lebih tepatnya gue mau melakukan perekaman statis, akan tapi pekerjaan gue yang gue vlogin rata-rata gue pakai ini juga. Ya gimana dong solusinya? Mungkin pakai HP, tapi untuk sekarang belum sih. Tapi nanti kita lihat aja gimana gue men-storytellingkan vlog yang gue bikin gitu kan. Dan ya untuk teman-teman semuanya yang suka nonton video gue, apa kabar? Dan ya kalau kabar gue sih ya baik. Emang siapa sih yang nanyain kabar gue? Tapi di video kali ini kita nggak mau bahas yang luar-luaran dulu atau maksudnya ya gue nggak terkenal atau segala macam itu tidak penting untuk sekarang karena yang penting untuk sekarang gue udah bikin konten baru lagi dan ya sekarang setup gue udah cukup proper dan ya tanggapan gue pribadi gue cukup senang karena hal yang gue idam-idamkan dari dulu ternyata berhasil juga dan teman-teman semuanya mungkin yang belum punya alat yang proper atau apa jika diusahakan mungkin juga bakal dapat juga kok. Tapi di sini gua mau sedikit bercerita gitu kan yang mana dulu waktu gue SMA gua pengen banget bikin konten yang mana konten itu tentang kayak gini, konten nge-vlog, konten seru-seruan gitu bersama teman-teman sekolah. Kan tetapi semuanya berkata lain gitu, yang mana gue harus berfokus ke hal yang lain dahulu. Dan gue bukan ngebuang mimpi gue, tapi lebih tepatnya gue hanya menyimpan dulu saat waktunya tiba. Dan kenapa gue bilang gue menyimpan mimpi itu karena kalau gue mengubur ini mimpi, gue mati pak. Kenapa gue bilang gue mati? Karena manusia tanpa tujuan hidup sama aja kayak mayat yang berjalan gitu. Bagi gue. Mungkin bagi orang beda lagi atau mungkin bagi orang kayak ya manusia yang nggak punya mimpi itu hanya bakal jadi budak korporat atau segala macam ya. Gue nggak setuju akan hal itu karena kita semua memiliki mimpi dan ya gue udah menyicilnya sedikit demi sedikit dan menghasilkan ini. Gue cukup bangga dengan apa yang gue dapatkan untuk sekarang dan ya mungkin ini dibilang terlambat tapi ada kutipan lagu yang bilang kayak ya kayak gini deh. Jika kamu terlalu muda untuk menghadapi akhir, kamu terlalu tua untuk memulai dari awal, dan sekarang kamu punya waktu. Tapi itu mengingatkan gue bahwa sekarang posisinya gue punya waktu gitu. Gue memulai gue terlalu tua, mulai lagi dari awal gue terlalu tua, dan sekarang ya gue hanya melanjutkan apa yang gue pelajari lagi gitu. Dan di sini gue hanya melanjutkan apa yang gue inginkan dan melanjutkan apa yang gue impikan dari dulu. Yang mana gue bikin konten, gue berbicara di depan kamera, gue upload video YouTube, gue bikin karya-karya dan ya
Itu emang impian gue, Pak, dari dahulu, Pak. Bahkan gue udah memulai ini sejak gue masih di bangku SMP, yang mana video-video yang cringe, video-video jelek yang gue bikin, itu merupakan video yang cukup gue banggakan waktu gue bisa mengerjakannya gitu loh. Mungkin dibandingkan dengan vlog-vlog orang gitu, ya apa sih ini orang gitu. Dan ya gimana sih gitu. Karena gue memulainya dengan banyak keterbatasan, Pak. Yang mana keterbatasan gue itu dari lingkungan, yang mana gue hanya belajar sendiri, belajar otodidak, gue nggak bisa bersosialisasi. Mungkin bisa lah berbicara dengan komunitas, tapi mungkin di zaman-zaman puber kayak gitu, gue lebih ke apa ya? Gue lebih tepatnya ke egois gitu. Yang mana ego gue cukup tinggi sih pada zamannya. Itu cukup apa ya? Itu cukup jadi tantangan tersendiri buat gue, yang mana gue ingin berkembang gitu, dan ya gue tertutup. Gue bikin berkembang tapi gue tertutup. Dan ya setelah banyak melakukan riset-riset, lihat-lihat editing orang, dan bahkan gue pengen bikin, kan tapi gue nggak tahu bikinnya bikin apa, ide gue ngestak, nyangkut gitu. Jadinya sekarang gue belum bikin konten-konten sama sekali. Sampai sekarang gue belum menunjukkan karya yang ingin gue tunjukkan gitu. Kan tetapi semuanya ada hikmahnya, dan semuanya mungkin butuh proses, yang mana proses yang gue jalanin itu mungkin cukup berat. Bukan berat sih, lebih tepatnya gue terlalu gengsi untuk memulai, karena pada dasarnya gue ngerasa kayak, oh gear gue kurang, ngapain gue bikin. Oh ini gue nggak cukup, ngapain gue bikin. Oh ini ide gue kayaknya nggak menarik, ngapain gue bikin. Tapi di situ letak kesalahan gue, yang mana gue harusnya menciptakan ide itu, gue bikin semaksimal yang gue bisa pada waktu itu. Akan tetapi karena gue terlalu ambisius dan terlalu memikirkan banyak aspek, jadinya semua ide yang muncul di pikiran gue itu nggak gue bikin sama sekali gitu loh. Dan di situ gue cukup kecewa, kan tetapi gue nggak menyesali hal tersebut, karena itu memang salah gue gitu. Dan seperti orang yang berbicara di bapak-bapak yang berbicara lantang dan ngefans sama Tan Malaka gitu ya, Pak Ferry ya. Pak Ferry itu kan memiliki sifat yang namanya stoicism, yang mana stoicism itu adalah menghadapi hal yang bisa dikontrol gitu. Dan gue cukup susah untuk mempelajari itu. Kan tetapi di sini gue udah berusaha semaksimal yang gue bisa, karena ya kesempurnaan bukan milik hamba, tapi kesempurnaan itu milik Tuhan gitu. Dan ya gue bikin konten ini sekarang mungkin banyak sih miss-nya yang perlu diperbaiki, noise yang ada di mana-mana, kayak di baju hitam gue ini ada noise-nya gitu. Tapi itu bakal terbantu oleh waktu dan juga kemampuan gue untuk melanjutkan ke depannya gitu. Ya setiap manusia pasti berkembang lah, Pak. Masa iya manusia hanya ngestak di situ-situ aja, kecuali kalau dia nggak belajar gitu. Ya mungkin bisa sih gitu, nggak belajar dia berkembang, tapi ya nggak secepat orang yang sering melakukan yang namanya istilahnya eksperimen gitu. Eksperimen, mempelajari teori, mempraktekkan teori tersebut, mempelajari teori baru lagi, mempraktekkan teori tersebut. Karena dengan teori doang kita nggak bisa menciptakan sesuatu. Oke, cara belajar manusia itu ada 3 macam, yaitu visual, yang kedua audio tadi, yang ketiga kinestetik. Gua sangat-sangat menyimpan ini banget saat belajar BK. Jadi teman-teman semuanya jangan selalu takut dengan BK, karena ada ilmu yang perlu kita pelajari di situ. Dan di sini gua memahami ketiga hal tersebut, dan ya gua menerapkannya. Walaupun ini susah, kan tetapi ini nggak sesusah yang dipikirkan gitu loh. Jujur gue suka sih dengan dengan pelajaran tersebut, dan ya gue menerapkannya di kehidupan sehari-hari gue, yang mana gue meningkatkan cara belajar gue dengan itu. Gue mengimprovifikasi, apa sih istilah sederhananya,
Ya gua menyederhanakan atau gua menangkap pelajaran dengan cara seperti itu, yang mana gua orangnya dominan untuk ngepraktekin apa yang gua pelajarin supaya gua bisa ngerti gitu dengan apa yang diterangkan. Sejauh ini cukup baik walaupun gua bukan orang-orang yang cerdas gitu, bukan IQ 150, bukan IQ bla bla bla. Gua standar lah, standar orang-orang Indo. Tapi ya ini cukup cukup bagus. Walaupun gue bisa dibilang gue bukan orang yang cerdas, tetapi gue cukup bangga dengan hal ini. Jadi sekarang gue memutuskan untuk membuat konten, walaupun konten yang gue bikin ini jelek, walaupun konten yang gue bikin ini sepi, dan ya walaupun konten ini bakal penuh hujatan, gue nggak peduli karena sejujurnya gue bikin konten hanya untuk mengapresiasi diri gue sendiri dan ya untuk menginspirasi juga kan. Ya manusia mana yang nggak terinspirasi dengan manusia lain ya, meski kalau misalnya ada value manusia tersebut pasti bakal ada yang suka juga. Jujur di video kali ini cukup gue apresiasi banget dan ya mungkin ada beberapa ilmu yang bisa gue tunjukin di sini, tapi ya untuk pembahasan yang lebih dalam kalau kalian mau gue bakal bahas di konten berikutnya. Dan untuk sekarang, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Dan ya, itu doang sih. Hope you enjoy and see you later. Bye. Wow, ada crash dari Mini Bara tadi, nggak tahu deh, pokoknya konten lumayan mantap sih daripada tadi.